Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menampilkan aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional oleh Kurniasari CGP Angkatan 2 dari Kota Bandar Lampung. Fasilitator Bapak Dr. Anda Suyanto MM dan pengajar praktik Bapak Joko Sutrisno. Tampilan rencana pelaksanaan layanan klasikal bimbingan konseling pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan tema cara mengendalikan emosi negatif pada siswa kelas 7 semester ganjil. Pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pada tahap kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Tahap pertama atau tahap awal yaitu 20 menit. Itu poin B dan poin D itu saya warnai untuk memudahkan melihat pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang B yaitu tentang pemetaan siswa berdasarkan kebutuhan belajar, sedangkan yang D diferensiasi konten. Yang kedua yaitu tahap inti. Selain saya membahas tentang materi, di sini saya juga mengajarkan tentang pembelajaran sosial emosional dengan dua teknik pada poin C dan poin D. Pada poin C, di situ saya mengajarkan tentang kesadaran diri, pengenalan emosi dengan teknik mengidentifikasi emosi dengan cara menggambarkan perasaan yang sedang dialami saat ini. Sedangkan pada poin D, pengelolaan diri dengan teknik bernafas dengan kesadaran penuh. Masih dalam tahap inti kegiatan 2, pada poin B dan poin C saya beri warna. Di sini menampilkan diferensiasi produk dan diferensiasi proses. Dibilang produk karena di sini saya memberikan tugas kelompok ya berdasarkan minat siswa, yaitu menulis, membuat gambar dan membuat video. Sedangkan diferensi proses menurut saya dengan pembelajaran melalui Google Meet, melalui WA Group, melalui Superhead sudah termasuk diferensiasi proses. Nah, di sini yang ketiga yaitu tahap penutup. Untuk penilaian pembelajaran di sini saya membagi dua, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian hasil ini dibagi menjadi tiga, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ini dia yaitu media pembelajarannya berupa poster, berupa video yang saya upload ke YouTube serta gambar-gambar. Di sini juga saya menampilkan ice breaking yaitu menebak gambar. Selain itu ada juga refleksi yang saya berikan melalui Superhead ke siswa. Selanjutnya yaitu pemetaan siswa berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini saya memetakan siswa di awal dan di akhir pembelajaran. Di awal saya memetakan siswa berdasarkan profil belajarnya, sedangkan di akhir saya memetakan siswa berdasarkan tugas yang diberikan sesuai dengan minat siswa. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar yang saya mulai melalui WA grup kelas. Yang pertama yaitu membangun hubungan yang baik dengan peserta didik dengan cara menanyakan kabar dan memberikan semangat di awal pembelajaran. Yang kedua yaitu menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini. Yang ketiga yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu membagikan materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini saya membagikan materi siswa menjadi dua bentuk, yaitu dalam bentuk video dan dalam bentuk poster. Dan di sini bisa dikatakan diferensiasi konten. Selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar melalui Google Meet yang dimulai dari membuat kesepakatan kelas. Kita akan buat kesepakatan kelas. Apa yang kalian impikan kelas yang seperti apa, nak? 1. Ayo, calon pemimpin semua kan harus berani berbicara. Ketika Google Meet, kamera dinyalakan. Setuju ya? Setuju. Setuju. Apa lagi? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Jadi tadi kalian sudah melihat itu hasil kesepakatan kelas ya. Jadi ketika kalian kelas online itu kesepakatan kita ya nak ya yang telah ditulis tadi ya. Ya Bu. Tadi kalian sudah Ibu bagi materi pembelajaran itu ada 2 materi ya di situ ya. Ada secara Ibu bagikan berupa poster dan Ibu bagikan berupa video. Gunanya apa? Kalian kan ada belajarnya, ada yang dengan mendengar, ada belajarnya yang dengan melihat. Nah, Ibu membuatkan materi sesuai dengan kebutuhan kalian. Dari materi yang sudah kalian lihat,
Emosi ada dua macam, emosi positif dan emosi negatif. iya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang emosi positif dan emosi negatif? Apa maksud emosi positif dan emosi negatif? Iya, Cherly. Emosi positif adalah emosi yang biasanya terbilang ceria atau perasaan senang. Kalau negatif itu biasanya menimbulkan perasaan kayak marah, sedih, kecewa, atau yang lain-lainnya. Iya, benar. Hebat. Kita kasih aplaus kepada Sherly dan Tiara tadi yang berani menjawab ya. Jadi emosi itu ada dua macam, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif yaitu emosi yang yang menimbulkan perasaan positif yang seperti Sherly bilang itu seperti rasa bahagia, senang ya Sherly ya. Emosi negatif, emosi yang menimbulkan perasaan negatif, sedih, kecewa, marah. Nah, itu emosi negatif ya. Kalian bawa buku kan? Kita akan mengenal emosi kalian masing-masing. Mana bukunya? Siapkan buku dan alat tulis. Gambarkan keadaan emosi kalian saat ini. Ya, seperti contohnya Ibu sudah buat nih. Terlihat nggak gambar Ibu? Terlihat, Bu. Ibu sekarang emosinya lagi bahagia. Kenapa Ibu bahagia? Karena Ibu bisa berjumpa sama anak-anak murid Ibu yang luar biasa. Walaupun kita masih pandemi, masih PPKM, tapi Ibu dapat berjumpa melalui aplikasi Google Meet ini untuk menyapa kalian secara langsung. Itu perasaan Ibu. Coba sekarang gantian, Ibu mau lihat perasaan kalian. Ayo gambarkan. Ya, si Tiara ada dua, ada perasaan bahagia dan sedih. Coba ceritakan. Pertama senang, kedua galau aja Bu. Galau karena situasi saat ini. Iya. Kenapa? Senangnya. Oh, kasih saat ini ya. Kalian sudah merindukan tatap muka ya, Nak ya? Iya Bu. Iya, Cherly, gambarnya apa? Perasaannya apa? Sebutkan aja kalau enggak. Aku itu lagi bahagia cuma nggak bahagia-bahagia banget gitu. Jadi kayak datar aja. Kenapa? Tugasnya masih rada banyak. Cinta Indah Lestari. Apa perasaanmu saat ini? Sedih Bu. Kenapa sedih? Iya, udah kasih emosi sedih. Iya, kenapa Nak sedihnya? Karena kemarin saya kehilangan seseorang yang saya sayang Bu. Ibu saya. Oh, siapa? Meninggal. Innalillahi wa inna meninggal. Kenapa Nak? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa yang sakit apa? Sakit sesek Bu. Terus udah nggak ada sekarang. Oh, sesek. Teman-teman, mari kita doakan ya. Semoga ibunya indah, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di surga sama Allah. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama ya. Amin. Ya, ya. Kalian jenuh nggak Nak dengan mengerjakan tugas-tugas online ini? Jenuh. Jenuh Bu. Jenuh ya? Kita melakukan teknik, ada namanya teknik mengendalikan emosi ya Nak ya. Dengan cara bernafas dengan kesadaran penuh. Ya. Ayo anak-anak coba kita tinggalkan aktivitas kita sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Kita buat kesadaran penuh ya, gunanya untuk agar perasaan kita lebih terkontrol ya. Terus kita ambil nafas dalam-dalam, lepaskan secara berlahan, lakukan sebanyak 10 kali. Yuk kita mulai. Kita ambil nafas dalam-dalam, sudah, hembuskan, nafas lagi, ambil lagi, hitung sampai 10 kali. Hembuskan, kalian hitung sendiri sampai 10 kali. Hilangkan semua beban pikiran yang ada di kalian, itu sudah. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan kegiatan? Ada perubahan? Lebih rileks. Ada lagi yang lainnya? Lebih tenang aja, Bu. Lebih tenang. Lebih santai. Ada lagi? Lebih santai. Terus ada lagi? Jadi lebih fokus nggak? Iya Bu. Akhirnya lebih rileks, lebih nyaman,
lebih fokus jadinya. Paham ya, Nak? Iya, Bu. Paham. Tadi kita sudah membahas, kalian sudah mengetahui emosi kalian masing-masing. Apa yang kalian rasakan setelah kalian mengetahui emosi kalian masing-masing? Seperti tadi kan Ibu sudah memberikan contoh, kalian suruh gambar dengan menyebut mengungkapkan emosi kalian, manfaatnya untuk kalian. Ada yang berani menjawab? Terluapkan, Bu. Apa? Terluapkan. Terluapkan, emosinya jadi terluap. Jadi kalian tahu ya emosi yang kalian rasakan ya. Ibu ada permainan, kalau dalam BK ada namanya ice breaking. Kita akan melakukan ice breaking. Secara tidak langsung tadi awal kita sudah membahas sedikit tentang materi hari ini ya, yaitu cara mengendalikan emosi negatif. Tujuannya apa? Agar kalian dengan mengetahui cara mengendalikan emosi negatif, kalian dapat mengendalikan emosi negatif dengan baik. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan emosi itu apa, sudah ada menyebutkan emosi itu dibagi menjadi 2 macam. Terus ada nggak yang berani menyebutkan bagaimana cara mengendalikan emosi negatif? Ada yang berani? Ya, silakan. Cara mengendalikan emosi negatif secara umum. Pertama, mengenal emosi yang dialami pada saat situasi. Kedua, mencoba memahami emosi. Ketiga, berpikir akibat tentang emosi negatif yang mungkin terjadi. 4, setiap tindakan didasarkan dengan akal sehat. Nah, mengingat pengalaman suatu mengendalikan emosi negatif dengan baik. Iya, bagus. Kita upload. Hebat ya. Terus, tadi itu tahapan-tahapan dalam cara kita mengendalikan emosi negatif dengan baik. Manfaatnya apa ketika kita dapat mengendalikan emosi? Siapa yang dapat menjadi? Ya, Aditya. Ya, Aditya. Mengendalikan emosi dengan baik akan menciptakan harmonis, interaksi yang baik dengan lingkungan sosial, keberhasilan pendidikan atau pekerjaan atau aktivitas, serta kondisi fisik yang sehat. Kalau kita dapat mengendalikan emosi kita seperti kata tadi, keunggulannya yaitu hubungan kita sama orang lain jadi lebih harmonis gitu. Terus karena kesuksesan itu bukan dari EQ aja, Nak, bukan dari kecerdasan kalian aja, tetapi kecerdasan emosi kalian ikut berpartisipasi dalam kesuksesan kalian. Paham ya sejauh ini yang ditanyakan? Paham. Nah, sekarang Ibu akan ngasih gambar nih. Untuk kalian kan sudah tahu tadi cara mengendalikan emosi secara umum. Nah, sekarang Ibu akan melihat apakah kalian dapat mengendalikan. Sudah terlihat, Nak? Sudah terlihat ya? Apa yang kalian lihat di situ? Orang lagi marah. Sedang lagi marah, Bu. Berantem. Sedang berantem, Bu. Orang lagi berantem. Apabila kalian berada di posisi baju biru sama baju kuning, apa yang kalian lakukan? Menahan emosi supaya tidak terjadi perkelahian, Bu. Menahan emosi supaya tidak terjadi perkelahian. Bagus. Kalau menurut kalian yang di baju kuning itu apa yang dia rasakan? Takut, Ketak merinding, ajar, Bu. Merinding kayak Takut, deg-degan gimana gitu, Bu. deg-degan. Ini gambar apa? Orang menangis, Bu. Orang menangis. 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 Orang menangis. Pernah nggak kalian menangis? Cinta, bagaimana cara kamu mengendalikan emosi menangis kamu? Jangan curhat ke seseorang. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan berlarut-larut. Bahagia itu lebih enak daripada kita sih. Ya, oke. Kita terus semangat lagi yuk, biar semangat. 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 Dari penjelasan hari ini ada yang ditanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran
Siapa yang dapat menyimpulkan sebelum kita adakan tugas ini? Kalian mau tugas individu apa tugas kelompok? Ibu kasih kelompok ya. Baiklah, nanti akan terakhir akan Ibu kasih tugas kelompok. Ya. Nah, tapi apa kesimpulan yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Dapat mengetahui cara Ntar dulu, Sherly dulu, Kak. Sherly, silakan. Pentingnya untuk mengendalikan emosi biar tenang gitu. Baiklah, bagus. Pentingnya mengetahui emosi agar lebih tenang. Ada lagi yang lain? Fardan tadi ya yang mau berbicara, silakan. lebih banyak Lebih banyak apa, Fardan? tahu tentang sifat-sifat emosi. Lebih banyak tahu tentang macam-macam mungkin ya, macam-macam emosi ya. Jadi tahu mana emosi positif dan mana emosi negatif ya, Fardan ya. Ya, Bu. Dan tahu bagaimana cara mengelola emosi tersebut ya. Bagus. Ada lagi yang lainnya? Siapa yang mau menjawab lagi apa yang didapat dari pelajaran hari ini? Ada? Ayo calon-calon pemimpin harus berani ngomong. Dapat mengendalikan emosi dengan baik. Dapat? Mengendalikan emosi dengan Oh, ya bagus. Dapat mengendalikan emosi kita dengan baik ya, emosi negatif. Ada lagi? Senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Senangnya kenapa? Bisa bertatap muka dengan guru dan kawan-kawan walaupun secara Terus lagi bisa tahu banyak tentang emosi. terus apa lagi? Senang nggak ada permainan-permainan tadi yang Ibu kasih dalam Google Meet? senang, Bu. Baiklah. Jadi itu tadi kalian sudah menyebutkan apa yang kalian dapat hari ini ya. Sudah dapat menyimpulkan, sudah dapat menyebutkan apa yang pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan membagi kelompok dengan sesuai bakat kalian. Siap hobinya menggambar? Saya. Jadi, Saya, Bu. yang hobinya edit video, buat video. Cinta. Saya, Bu. Saya, Bu. Nanti kalian silakan buat tugasnya. Silahkan kalian buat atau jelas bagaimana cara kalian mengelola emosi negatif. Silakan kalian jelaskan bagaimana cara kalian mengelola emosi negatif. Pilih salah satu aja. Kalau marah, bagaimana mengelola marah, sedih bagaimana sedih, kecewa bagaimana. Tapi pilihannya salah satu aja, nggak usah semua. Paham? Dan apa manfaatnya yang kamu rasakan setelah kamu dapat mengelola emosi tersebut? Nah, itu buat dalam tugas kelompok. Kalau yang gambar, itu bisa dibentuk berupa gambar, setuju ya? Yang gambar komik. Kalau video terserah kalian. Mau berupa kata-kata, mau berupa film, boleh kalian buat animasi film atau apa, terserah. Pokoknya sekreasi kalian. Dikumpul secara individu boleh, dikumpul secara kelompok. Jelas ya? Jelas akan tugas? Jelas, Bu. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak, ya udah sudah. Ketua kelas sementara Ibu minta Fardan memimpin doa untuk sore ini penutupan. Ayo Fardan. Kepada semua teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah ya. Ya sudah Ibu akhiri ya nak. Terima kasih atas waktu kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hasil refleksi siswa melalui Superhat, siswa merasa senang dan bahagia. Hasil tugas siswa yang bermacam-macam bentuk, ada yang komik, ada yang video, ada yang tulisan. Ini termasuk diferensiasi produk. Dan yang terakhir yaitu hasil tugas siswa dalam bentuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Putri Rinjani. Saya dari
Dari kelas 7G, saya akan memberitahu cara mengendalikan emosi marah. Emosi marah akan merugikan orang lain dan kita juga loh. Jadi itu tidak diperbolehkan ya. Caranya adalah dengan duduk seperti orang yoga, menghirup napas dan membuang napas minimal 10 kali ya. Manfaatnya adalah pikiran kita jadi lega, menjadi orang sabar, dapat bergaul dengan mudah, pikiran positif, dan tenang. Itu informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya. Terima kasih Guru Penggerak Merdeka Belajar.